Halo, selamat sore bro. Eh, enggak tuh bro, saya malah belum mendapatkan informasi itu. Oh ya, hati-hati lo kamu lo, jangan fitnah lo. Oke oke oke, kalau gitu saya tak cari informasi dulu ya. Baik 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 ya. Oke. Halo, assalamualaikum, bro. Informasi yang itu bener nggak bro? Oh, alhamdulillah kalau gitu. Ya 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 ya. Ya, terima kasih bro. Yuk yuk yuk. Nggih, nggih. Udah on ya? Maaf teman-teman, ribet ini barusan. Soalnya ada yang menanyakan tentang Mas Gibran ditangkap oleh askar di Arab Saudi. Tentu informasi ini membuat saya kaget. Makanya saya kemudian mengkonfirmasi kebenaran berita itu. Bener nggak sih itu Mas Gibran ditangkap? Ini ternyata Mas Gibran orang Demokrat. Dia ditangkap askar semacam polisi di Indonesia. Karena waktu umroh malah mengibarkan bendera Partai Demokrat. Kok bisa-bisanya kepikiran membawa bendera Demokrat itu loh. Betul, Mas Gibran yang ditangkap itu anak ketua DPRD Kabupaten Kerawang. Nama bapaknya Pak Budianto. Dan itu dari fraksi Demokrat. Saya malah penasaran sama biro umroh serta pemandunya. Apa yang nggak dikasih tahu kalau umroh itu ke Arab Saudi, bukan ke asrama haji Pondok Gede atau asrama haji Donoudan yang ada di kota Solo itu. Kalau hanya di Pondok Gede atau Donoudan yang ada di kota Solo, mau ngibarin bendera Demokrat segede gaban, paling cuma ditegur. Dikiranya askar Saudi itu nggak galak-galak. Nggak tahu apa mereka itu setegas apa. Untungnya masalahnya cepat kelar. Terus bisa pulang ke Indonesia. Ini peringatan untuk kita semua. Utamanya yang mau menunaikan ibadah haji atau umroh. Mau kita menggemari siapapun, apapun partai kita, apapun klub bola kebanggaan kita, apapun ormas kita, jangan sekali-sekali mencoba mengibarkan bendera di sana. Apalagi memasang baliho Habib Bahar atau Habib Rizik. Itu pasti ditangkap juga. Dzurriyyah Rasulullah diperlakukan sama. Masih ingat kasus Habib Rizik yang menemui tamu dibatasi di Saudi? Ya, gara-gara banyak tamu yang datang lalu menggelar tausiah. Itu juga melanggar aturan. Kan malah nuduh para askar mengawasi Habib Rizik karena permintaan pemerintah Indonesia. Itu tuduhan yang ngawur. Jangankan bendera Demokrat, bendera ormas seperti NU atau Muhammadiyah, ya sama saja. Pasti ditegur. Apalagi bendera FPI dan HTI bisa-bisa mendekam di tahanan beberapa bulan. Ayo, yang tidak percaya, silahkan mencoba. Coba saja kalau berani. Kalau mau ibadah ya ibadah saja. Mau partai apapun kita atau capresnya siapa, didoakan di depan Ka'bah. Semoga bisa menang Pilpres. Coba cek. Apa pernah ada pendukung Pak Jokowi tahun 2014 dan 2019 mengibarkan panji-panji di Saudi? Ya tidak akan ketemu, tidak akan ditemukan itu. Termasuk kader-kader Muhammadiyah atau NU. Di sana apa pernah mengibarkan bendera pemuda Muhammadiyah, Aisyah, bendera GP Ansor atau Fatayat? Yang jelas tidak. Karena sudah tahu tujuan ke Mekah itu untuk beribadah. Jadi Mas Gibran dan keluarga memang ke Saudi dalam rangka umroh. Ada juga pengurus cabang, anggota fraksi serta keluarga mereka. Mungkin tasakuran.
atau apalah. Itu bagus melaksanakan umroh bareng-bareng. Mirip sama yang dilakukan keluarga Pak Jokowi waktu mau Pilpres 2014 dan 2019. Atau Mas Gibran yang wali kota Solo tahun 2020 waktu itu pilkada. Berangkat umroh, mensucikan diri, niat maju pilkada. Bukan sekedar untuk menang, tetapi bisa mengemban amanah sampai akhir masa jabatan. Sedangkan Mas Gibran yang anak ketua DPRD Kerawang ini ditangkap di depan Masjid Nabawi. Respon dari DPP Demokrat disampaikan Deputi Bapilu Partai Pak Kamhar Lakumani. Beliau bilang tempat ibadah harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Ini sekaligus saya tantang bagi warga yang meyakini bendera Rasulullah, yakni Ar-Royah dan Aliwa. Berani nggak dikibarkan di tanah suci? Supaya tahu itu benar panji-panji Rasulullah bukan? Kalau nanti malah tambah panjang urusannya sama aparat keamanan di sana. Tapi jangan minta tolong sama pemerintah Indonesia loh ya. Jadi keyakinan kita atas sesuatu tidak kemudian menjadikan kita bebas mengekspresikannya di sembarang tempat. Wong simbol ormas saja dilarang, apalagi bendera partai. Kalau mau ibadah ya ibadah saja. Jangan dicampur adukkan. Semua kan tahu, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Cukup sampaikan dalam doa-doa kita. Ngapain bawa-bawa bendera partai sampai ke Saudi Arabia sana? Memangnya Allah tidak tahu negara Indonesia? Beragama itu harus pakai logika dan nalar yang benar. Lagian apa kalau bendera Demokrat dikibarkan di Masjid Nabawi? Pasti diridhoi? Tidak. Jangan ngawur begitu. Ingat, doa dan pengharapan yang disampaikan Ustadz Abdul Somad waktu bertemu Pak Prabowo tahun 2019, apa kata dia? Apa kata dia ini adalah Pak Abdul Somad ketemu dengan seorang ulama. Nah, ulama ini menyampaikan kepada Pak Abdul Somad, saya bermimpi 5 kali ketemu dia. Pak Abdul Somad tanya, siapa dia? Itu jawabnya Pak Prabowo. Kalau mimpi 1 kali, boleh jadi dari setan. Ini 5 kali, artinya mimpi lihat Pak Prabowo itu sinyal dari Allah. Apa lantas jika membawa-bawa nama Allah itu dukungan jadi berlipat dan memenangkan Pilpres? Ya belum tentu. Buktinya Pak Prabowo kalah juga. Siapa yang tahu kalau peristiwa itu hanya settingan belaka? Ini saya hanya nanya loh, bukan menuduh. Ingat, saya sampaikan ini bukan berarti memisahkan agama dengan politik. Itu salah besar. Agama dan politik sebagai satu kesatuan. Yang dilarang itu mempolitisasi agama. Jadi memasukkan isu agama sebagai jualan semata. Tetapi menyatukan agama dan politik itu praktek yang benar seperti yang kita lihat dalam kehidupan Presiden Joko Widodo. Tidak sekedar hadir dalam kegiatan hari besar agama, mendatangi kegiatan ormas Islam, tetapi perilaku, tutur kata, hingga kebijakannya sesuai dengan ajaran agama. Coba amati. Ketika dalam suatu acara bersama dengan Pak Wapres, hampir jarang sekali Pak Jokowi jalan berada di depan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bahkan beberapa kali ketika melewati tangga, beliau menggandeng tangan, memastikan Pak Kiai Ma'ruf menapak tangga dengan baik. Apalagi Pak Jokowi bertemu ulama-ulama besar, pasti menunduk. Dan jabatan sering dilakukan dengan kedua telapak tangannya. Saya yakin seandainya beliau tidak menjabat menjadi presiden, beliau tidak segan mencium tangan Gus Mus, Profesor Quraish Shihab, almarhum Mbah Maimun Zubair,
Habib Syekh, Habib Lutfi, dan ulama besar lainnya. Mas AHY, tolong dong ajari pengurus-pengurus Demokrat di bawah untuk menjaga sikap, bisa membedakan mempolitisasi agama dengan memainkan politik berlandaskan nilai-nilai agama. Oh iya, tidak hanya untuk Demokrat saja, tetapi ini bisa untuk semuanya masyarakat. Saya kira itu opini Om Ben hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.